Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Kita masih di materi pronouns and possessives, tapi kita ke sub reflexive pronouns. Nah, di reflexive pronouns itu bentuknya we use a reflexive pronouns when the subject and object are the same person or thing. Jadi kita menggunakan reflexive pronouns ketika subjek dan objeknya adalah orang yang sama atau benda yang sama. Kita melihat ke singular reflexive pronouns. Ada myself, yourself, himself, herself, itself. Contoh, I'm teaching myself to play the piano. Jadi saya mengajarkan diri saya untuk belajar piano. Yaitu seperti autodidak ya. I'm teaching myself to play the piano. You might cut yourself. Nah, mungkin lagi menggunting atau lagi motong sesuatu, terus cara potongnya keliru, jadi bisa saja you might cut yourself. Orang bilang seperti itu. Kamu bisa memotong tanganmu sendiri, misalnya begitu. John sent himself a copy. Jadi John mengirimkan kopian dari, saya nggak tahu nih artinya apa ya. Coba kita lihat. John sent himself by a copy. Kita lihat terjemahannya, maksudnya apa sih? John mengirimkan salinannya kepada dirinya sendiri. Ya, kalau saya kasusnya mungkin saya ngechat diri saya sendiri, mungkin maksudnya begitu ya. Kalau chat WA gitu kan bisa kita ke nomor kita pribadi. Carol pour herself a glass of milk. Jadi Carol pour menuangkan untuk gelas untuk dirinya sendiri. Carol pour herself a glass of milk. My dog hurt itself. Anjing saya melukai dirinya sendiri. Oke, jadi ini kasus di mana reflexive pronouns untuk kasus singular. Jadi I, you, he, she, it, ya begitu ya. Kemudian untuk plural reflexive pronouns ourself, yourself, and themselves. We blame ourselves ya. We pluralnya ourselves. Plural reflexive pronounsnya. Can you help yourself? Nah, can you help yourself? Itu dirimu sendiri ya. They cannot look after themselves. Mereka tidak bisa melihat setelah themselves. Oke, coba kita lihat artinya masing-masing ya. Kita terjemahkan. We blame ourselves, itu artinya kita menyalahkan. Blame, menyalahkan ya. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Can you help yourself? Bisakah kalian membantu diri kalian sendiri? Ini misalnya seperti kalau kita mungkin dalam sekolah mungkin kan ada pembicaraan. Can you help yourself? Bisakah kalian membantu diri kalian sendiri dalam ya meningkatkan kemampuan kah atau apa mungkin ya kasusnya. They cannot look after themselves. Mereka tidak bisa mengurus diri. Oh, cannot look after. Itu kalau diartikan bahasa Indonesia agak aneh. Ternyata artinya mereka tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Berarti tidak bisa mengurus. They cannot look after themselves. Jadi kalau kita bilang mereka tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, they cannot look after themselves. Oke. I got it. Nah, kita ke quiz. Choose the correct form. I have heart. Nah, I have I ya. I berarti di sini pakainya myself. Nah, terus yang selanjutnya my computer turns bla 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 off at night. Karena ini my computer it's a thing adalah suatu benda, maka kita pakainya itself. Oke. Next, yang kedua kita penggunaannya use. We often seringkali use reflexive pronouns with these verbs. Jadi kita sering menggunakan reflexive pronouns ini dengan verb kata kerja enjoy, have, behave. Behave apa ya guys? Behave. Benar bisa disalin tuh ya. Behave itu berperilaku baik, enjoy. I wish the children would behave themselves. Saya harapkan anak-anak itu bisa berperilaku baik dengan dirinya. Begitukah maksudnya? Behave well. Nanti kita lihat artinya ya. Would you like to help yourself to another drink? We enjoy ourselves at the party. Jadi biasanya kata kerja enjoy, have, behave. Oke, kita coba diartikan. Saya harap anak-anak berperilaku baik. Oh, bisa. I wish the children will behave themselves. Saya harap anak-anak berperilaku baik. Will behave themselves. Jadi ini kayak bukan berperilaku baik dengan dirinya sendiri, tapi mengharap anak-anak itu bisa berperilaku baik. Jadi bahasanya I wish the children will behave themselves. Would you like to help yourself to another drink? Apakah Anda ingin mengambil minuman itu lagi? Would you like to help yourself to another drink? Nah, jadi saya kalau belum belajar bahasa Inggris, mengartikannya itu kayak
kamu mau menolong dirimu sendiri untuk minum. Nah, ternyata maksudnya apakah Anda ingin mengambil minuman lagi? Nah, jadi lebih kayak would you like to help yourself to another drink? And we enjoy ourselves at the party. Kami menikmati pesta itu. Jadi emang kalau belajar itu harus benar-benar dipahami. Oke, kemudian kita bisa menggunakan by myself, by himself, it means alone or without help. Ini mengerjakan sendiri atau tanpa bantuan. I live by myself, berarti saya tinggal sendiri. I live by myself, atau kata lainnya I live alone. She wants to do it by herself. Jadi she wants to do it by herself. Jadi dia tidak butuh bantuan, dia mengerjakan sendiri without any help. Oke, sekarang kita menggunakan use each other, not themselves or ourselves, when the subject and object are different. Jadi ketika subject and objectnya different, kita gunakan each other, bukan themselves or ourselves. Kata tadi kan, I wish the children will behave themselves. Jadi dirinya sendiri begitu ya, sama ya objek dan subjeknya. Kalau ini berbeda, misalnya Anna and Susan like each other. Kalau like themselves berarti mereka menyukai diri mereka masing-masing kali ya kan. Tapi ini maksudnya Anna and Susan like each other. Jadi Anna like Susan and Susan likes Anna. Dan subjek dan objeknya berbeda. Oke, kita coba ke quiz. We meet for lunch every Monday. We meet ourselves. Ini mungkin kita bertemu for lunch we meet each other ya kalau saya sih, tapi kayaknya takut salah. Coba kita jawab. Oh benar ya, we meet each other karena berbeda kan orangnya, bukan saya bertemu diri kita sendiri. We meet each other for lunch every day. I meet you and you meet me. Maybe like this. Oke, kemudian the children got dressed. The children got dressed by themselves ya. Jadi memakai baju oleh mereka sendiri. Which is correct. Help yourself to some cake. Enjoy yourself to some cake. Behave yourself to some cake. Behave tadi itu berkata baik. Jadi, Anda harus to some cake. To help, enjoy yourself to some. Help yourself to some. Maybe enjoy ya, benar nggak? Salah ya? Lebih ke apa sih? Ini artinya apa sih? Coba ya kita terjemahkan dulu. Kita reload dulu deh. Reload dulu, kemudian saya ingin lihat artinya. Ini kebetulan saya bisa terjemahkan layar penuh. Ya, gitu tadi salah satu ya. Kami bertemu satu sama lain. Ini silakan nikmati kuenya, nikmatilah kue itu. Berperilaku baiklah terhadap kue. Ini nggak mungkin sekali ya. Ini nggak mungkin sekali. Nikmatilah kue itu, silakan nikmati kuenya. Berarti silakan nikmati kuenya ya. Help yourself to some cake. Oh, berarti kata help yourself itu bukan bantu Anda untuk beberapa kue, tapi nikmatilah kue itu, help yourself. Jadi ya lebih kayak apa sih ya? Kalau kadang bahasa Inggrisnya ya, idiom kah? Saya juga nggak paham sih. Nah, tolong yang kalau pakar bisa dikonfirmasi. Ini help yourself maksudnya idiom kita kayak nikmatilah. Kita lihat ya. Tadi tuh artinya silahkan nikmati kuenya. Coba kita jawab, apakah memang ini jawabannya? Ya benar, help yourself. Berarti silahkan nikmati kue itu. Tuh kan saya mengartikannya masih sepatah dua patah kata, jadi akhirnya tidak semuanya tepat. Jadi help yourself to some cake ternyata artinya nikmatilah kue itu. Kue to some cake, kue itu. Oke. Semoga menyerap di otak. Ya, oke, saya rasa sudah cukup untuk materi reflexive pronouns. Saya akhiri, terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.